Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Santi. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Tika, Mbak Luki, dan teman-teman semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Udah siap belum kita main bareng hari ini? Insya Allah siap. Oke, saya punya pantun nih. Jangan lupa dicakepin ya. Oke, jalan-jalan kita ke Kalimantan. Jangan cuma scrolling video TikTok. Selamat datang kami ucapkan di Kilas Balik Perjalanan Rinjing Desktop. Kita hari ini agendanya bukan belajar, hari ini kita agendanya bukan yang berat-berat, kita akan ngobrol aja, kita akan kilas balik lagi. Mungkin teman-teman masih ingat ya waktu pertama kali dulu gabung di RD atau jadi member RD itu ada pertanyaan, kenapa sih kamu gabung dengan Rinjing Desktop? Nah, hari ini kita mau lihat lagi apakah pertanyaan itu sudah terjawab atau mungkin ternyata belum, terus ada pertanyaan tambahan. Nah, kita akan eh, melihat kembali perjalanannya Rinjing Desktop mulai dari tahun 2022 sampai Alhamdulillah sudah tahun 2026 kita masih barengan. Meskipun mungkin programnya nggak sepadat dulu karena teman-teman juga ada kesibukan, tapi dari yang kecil-kecil yang udah kita lakukan, dari yang karya yang mungkin kelihatannya sepele, tapi kita lihat apakah ada dampaknya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk sekitar kita. Nah, langsung aja ya, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Santi. Oke, terima kasih Mbak Tika. Nah, hari ini kita mau kilas balik, menceritakan kesuksesan. Kalau nggak ada yang sukses gimana? Ya berarti kita akan belajar dari kegagalan yang pernah kita lakukan dan kita akan membuat langkah yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah bagian dari story of success dari ekosistem Ibu Baharu. Kita akan bercerita tentang perjalanan gerakan, proses bertumbuh, fakta dan capaian, serta dampak yang udah kita rasakan. Nah, ini adalah komunitas kita, Rinjing Desktop. Kenapa sih komunitas ini ada? Sebagai wadah belajar yang mudah dan menyenangkan. Belajar desain kan biasanya kan harus punya alat-alat yang mewah, yang bagus, yang lengkap. Terus harus kuliah yang mahal atau kelas-kelas berbayar. Nah, Rinjing Desktop itu hadir untuk agar semua itu tuh kita tetap bisa belajar dengan apapun yang ada di sekitar kita, dengan gadget yang kita punya, dengan aplikasi gratis pun kita juga bisa belajar desain. Nah, kita punya ruang belajar Rinjing Desktop. Seperti teman-teman tahu, ruang belajar ini adanya di WhatsApp grup kita, tempat berkumpul belajar seluruh member Rinjing Desktop. Siapa aja sih yang berada di ruang belajar RD? Hampir semuanya perempuan. Pernah ada laki-laki, tapi sepertinya juga akhirnya eh, dengan sendirinya mengeluarkan diri karena tahu semuanya perempuan. Jadi membuat kita lebih fleksibel, membuat kita lebih nyaman untuk belajar. Dari mana saja member kita? Ternyata ada dari beragam daerah ya, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Banten, kemudian Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, termasuk dari luar negeri juga. Saya kemarin sekilas melihat tuh ada yang dari teman kita sendiri yang di Melbourne, kemudian ada di Singapura, ada di Texas, kemudian ada yang di Timur Tengah juga. Kemudian member aktifnya, kenapa ada yang tidak aktif? Seperti itu tadi, jika memang dirasa kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi di RD, biasanya mereka secara otomatis akan mengeluarkan diri sendiri mencari tempat belajar yang lebih nyaman. Dan itu tidak apa-apa karena memang kita tidak memaksakan. Nah, kita juga ada sharing time
Seperti namanya, sharing time itu adalah sesi berbagi dari dan untuk member seputar desain, ilustrasi, dan videografi. Ini sifatnya gratis dan biasanya semua member bisa ikutan. Kita udah belajar apa aja sih di sharing time? Ternyata dari awal tuh banyak banget ya kita belajar tentang apa itu vektor dan bitmap, kemudian tentang copyright ilustrasi, tentang tipografi, terus ada tutorial membuat kartu lebaran, kemudian memahami, kalau tadi copyright ilustrasi, di ini ada lisensi font dan gambar, kemudian ada tentang tata bahasa, belajar bikin cover, kemudian bikin presentasi. Masih banyak sebenarnya, tapi saya tampilkan sebagian saja di sini buat teman-teman mengingat kembali, oh kita udah belajar sekian banyaknya selama di RD. Nah, setelah belajar, kita biasanya punya challenge nih. Mulai dari yang membuat, misalnya menggambar ulang dengan gayamu sendiri. Kemudian membuat draft konten, biasanya ini menyesuaikan dengan materi sharing time atau Coffee for Change sebelumnya. Jadi masih relate apa yang dipelajari dengan apa yang mau dipraktekkan. Selanjutnya kita punya pendar digital. Sebenarnya ini ada banyak, tapi di sini saya cantumkan beberapa saja. Mungkin teman-teman masih ingat kita pernah membuat puisi bersama, membuat ilustrasinya, terus bikin merchandise bareng, terus bikin seamless pattern, kemudian dijadikan mock-up-nya, kemudian kita juga bikin buku jurnal bareng-bareng yang isinya kita desain bareng, kemudian kita ada kalender ya, sebenarnya kemarin kita lihat yang berikutnya aja. Teman-teman masih ingat mana yang paling berkesan di sini? Ada yang mau sharing? Kalau aku yang paling berkesan apa ya? Yang ini nih yang pertama pandar digital yang apa ya? Perempuan Merdeka ini, Mbak Santi. Ini kita karya pertama yang kita buat ya yang bisa dicetak. Jadi kita belajar belajar membuat puisi bareng Kak Susi Firdaus ya kalau nggak salah, sama bikin ilustrasi digabungin gitu setelah kita belajar membuat puisi terus kita bikin ilustrasi yang dibimbing sama Kak Wafi. Pokoknya seru deh belajarnya, eh, mudah dimengerti, terus hasil karyanya juga wah kayaknya aduh ini karya pertamaku bisa dicetak gitu, itu seneng banget menurutku itu yang pertama. Kalau kalau ini gitu cukup berkesan, semua berkesan sih, cuman kalau ini karena hasil karya pertama yang bisa dicetak gitu gitu Mas Santi. Alhamdulillah. Apa mau bikin lagi Mbak abis ini? Mau dong. Kita bisa simpan idenya dulu ya. Mungkin Mbak Luki mau berbagi juga yang mana yang paling berkesan? Iya, sama sih. Mungkin karena itu yang pertama dan memang senang buat puisi, jadi lebih ke situ yang berkesan. Tapi yang lain berkesan semua karena saya semua tertatih-tatih. Jadi, jadi akhirnya ada yang ya tambal-tambal gitu lah. Kayaknya perlu diulang lagi deh biar nggak tertati-tati. Habis ini udah lari kenceng ya. Nah, kayaknya ya perlu remedial kayaknya. Terima kasih Mbak Tika, Mbak Luki sudah berbagi. Kita lanjut ya. Nah, kita juga punya Coffee for Change. Kalau biasanya kita belajar teori, kita belajar ya praktek desain juga, tapi di sini kita belajar dari orang-orang yang sudah melakukan gerakan perubahan. Jadi ada yang bikin ilustrasi, ada yang bikin buku anak, ada yang doodler, kemudian ada Canva kreator, ada lagi Mbak Wahyu itu dia bercerita dengan gambar gitu ya. Nah, dari beliau-beliau ini kita jadi belajar banyak hal, apa sih tantangan mereka, terus mereka tuh tujuannya apa sih melakukan itu. Nah, sedikit banyak kita jadi ikut mengambil pelajaran dari yang sudah mereka lalui. Kalau di buku-buku kan nggak mungkin ada ya seperti itu. Kita bisa mendengar langsung cerita dari yang sudah mengalami lewat Coffee for Change. Kangen nih ngadain Coffee for Change lagi. Semoga abis ini kita bisa bikin lagi ya.
Oke, selanjutnya kita juga punya RD Library. Ini tuh perpustakaannya RD sebenarnya. Nah, di sini ada materi belajar kita, ada karya-karya kita. Harapannya sih ini bakalan tambah banyak lagi dan kita bisa baca-baca sekaligus berbagi ilmu dan pengalaman kita di sini. Teman-teman kalau punya tulisan, boleh banget ditaruh di sini ya. Seputar desain, seputar pengalamannya bikin apa. Kemudian bisa kita bagikan juga untuk teman-teman di ruang belajar RD. Ini bisa dibaca loh. Saya izin share ya, contohnya yang terbaru. Terakhir kita dapat PR bikin Story for Change dan ada di sini. Apakah terlihat? Oke, Lihat, Mbak. buka yang terbaru ya. Mungkin ada yang sudah baca atau belum baca. Merangkai komposisi ini nggak tebal-tebal banget, cuma beberapa halaman aja. Ini cerita tentang saya perjalanan dengan Rijing Desktop. Ini judul subbabnya itu elemen-elemennya desain. Kita sambil ingat-ingat kembali ada titik, ada garis, ada bentuk, ada warna, ada ruang, dan ada sedikit cerita perjalanan. Nanti silahkan dibaca sendiri. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita kembali ke slide yang tadi. Nah, sebentar. Hmm, saya izin kembali ke sini. Oke. Nah, berikutnya kita juga sudah melakukan kolaborasi-kolaborasi. Mungkin nggak semua saya cantumkan ya, hanya sebagian saja. Sini ada Mbak Tika dengan Hexagon City, kemudian Mbak Tika juga mengisi pelatihan videografi bersama salah satu tim di Ibu Pembaharu, kemudian saya dengan regional, Mbak Tika dengan regional. Kemudian kita juga diminta untuk berbagi tentang optimasi sosial media di salah satu perkumpulan ibu-ibu pegawai dari Pertamina. Kemudian kita juga sharing di program inovasi di DIB. Kemudian kita juga kolaborasi di Riung SDGs, di ekosistem ibu pembaru, kelompok-kelompok yang memiliki eh, bidang SDGs yang serumpun. Kebetulan kita ada di SDGs pendidikan bermutu, dan kita sudah 3 kali berturut-turut berkolaborasi. Yang pertama di Festival Acitia pertama, kedua, dan terakhir kemarin di Coffee for Change tentang kolaborasi sekolah dan orang tua. Bentuk kolaborasi kita apa? Di sini yang bikin desainnya adalah dari kita, mulai dari flyer, virtual background, kemudian Twibbon, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sesuai dengan bidang kita ya, meskipun kita bukan pendidikan yang kayak sekolahan atau pendidikan anak usia dini dan seterusnya, tapi kita pendidikan desain itu sendiri dan hasilnya bisa untuk bersinergi dengan tim-tim yang lainnya. Kemudian kita juga mendukung event tahunannya Artober IP Malang Raya. Kita sebagai community partner, banyak juga member kita yang ikutan Artober. Di sini hubungannya dengan ilustrasi ya, ilustrasi digital maupun gambar manual. Jadi sejalan program kita dengan programnya Artober, jadi kita saling berkolaborasi di sini. Nah, mungkin teman-teman ingat ya dulu pertama kali masuk RD ada banyak sekali, saya lihat dari ratusan harapan teman-teman, ada beberapa yang masuk sini. Mungkin ada yang harapannya teman-teman di sini, ada yang pengen belajar ilmu baru, mendapat teman baru, kemudian pengen bikin konten dakwah, kemudian ada yang pengen belajar tanpa beban, kemudian pengen cuan bareng, pengen konsisten berkarya.
mungkin ada yang sudah terwujud di sini, ada yang masih proses, ada yang mungkin lagi istirahat. Kita lihat-lihat lagi ya, banyak banget harapannya di sini yang bisa banget kita wujudkan bareng di langkah kita berikutnya. Ini Mbak Tika ada yang di sini yang sama dengan harapannya atau harapannya memang ada di situ? Ada beberapa Mas Santi seneng banget apa ngelihat lagi. Ya ini salah satunya belajar tanpa beban karena kalau di Rinjing Desek tuh kayaknya apa ya nggak harus saklek gitu ABC disesuaikan dengan kebutuhan kita terus kesibukan kita nah itu yang aku suka gitu di sini terus apalagi ya banyak nih ilmu baru teman baru juga oke udah dapet mudah-mudahan menambah lagi nanti dengan banyaknya kolaborasi ya Mbak Santi ya. Amin. Apalagi ya mengamalkan ilmu berkarya mengamalkan ilmu terus berkarya nah ini banyak sih banyak ternyata ya Ada yang healing, ada yang bikin healing buku cerita edukatif, ada yang go global. Wah, Masya Allah. siapa ini ya tambah Jadi itu keahlian. kayak kumpulan harapan teman-teman yang gabung ruang belajar RDE, terus kita ambil beberapa yang sekiranya mewakili keseluruhan gitu. Senang banget ya dilihat lagi itu. Wah, Iya ada yang seneng udah banget kita wujudkan, ada yang ini seru nih kita bisa bikin program kayak gini berikutnya gitu ya. jadi pengingat pengingat gitu lagi ya Mbak Santi ya oh ya aku Iya, pernah pengen ini tapi kok lupa gitu jadi strong boy-nya kita ya. ya Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ingat lagi nih yang tadi ada kita bikin buku antologi perempuan merdeka. Kita pernah bikin kalender bareng. Ini jurnal yang kita bikin bareng isinya. Terus ini yang terakhir ada buku Story for Change. Kemudian ini motif-motif batik. Wah, ini belum kepake loh kemarin kita bisa bikin karya dari oh motif-motif iya ini sebenarnya. betul betul Kemudian ini beberapa dokumentasi kita di Mayonnaise, kemudian di Cafe for Change, kemudian di yang ini kita bikin eh, hewan kurban ya sama masjid waktu itu sama Mbak Resti. Yang ini kita di Benda Digital yang bikin jurnal. Wah, seneng banget ya kita buka-buka lagi, belajar bareng kayak gini. Ayo kita bikin lagi. Nah, oke, karena kita udah melihat perjalanannya. Jadi kalau misalnya diminta untuk memberikan satu kata untuk Rinjing Desktop hari ini, Mbak Tika mau ngasih apa yo? Kata-kata untuk Rinjing Desktop. aduh apa ya kemarin udah ini sih udah sesuai dengan namanya ya Eh, satu kata untuk penyanyi itu rumah jadi tempatnya kembali dan diterima apa adanya jadi kalau Masya misalnya Allah. ya karena sudah apa ya memiliki kenyamanan gitu jadi apa adanya itu kita bisa saling memahami kayak misalnya mungkin aku beberapa bulan ini tuh bukan istirahat maksudnya tidak begitu aktif di eh, WA gitu atau misalnya slow respon gitu tapi akhirnya ya kembali lagi ke rumah gitu ke rumah untuk belajar gitu untuk mencari semangat lagi gitu untuk menyesuaikan jadwal misalnya apa ya yang aku belum kerjain gitu ya pokoknya untuk tempat terus bertumbuh dan berani memulai ya kita memulai kembali itu Mbak Santia Ya rumah Allah, terima kasih Mbak Tika. Oh, Mbak Nis sudah sama-sama bergabung juga. Langsung aja kita tanya deh. Satu kata untuk Rinjing Desktop hari ini, Mbak Nih. Eh, belajar. Datang-datang langsung belajar. Kenapa belajar? Belajar. Soalnya soalnya tuh ya apa namanya? Aku banyak belajar banget gitu di sini. Apa namanya di Rinjing tuh kalau Mbak Santi tuh dengan santainya, "Oke, nanti sharing ya."
Kan itu maksudnya membahasakannya tuh enak gitu. Jadi oh iya sharing itu nggak sengaja belajar juga gitu di situ gitu, belajar lagi. Jadi itu yang paling ininya di situ. Terus apa namanya, itulah pokoknya yang paling berkesan itu. Jadi proses belajarnya tuh emang berasa banget ya kalau di RD itu. Dan maksudnya belajarnya bukan dipaksa ya, maksudnya memang menyenangkan aja gitu. Apa ya nanti sharing ini, jadi sharingnya pun sharing yang kita suka gitu, tapi kan mau nggak mau untuk sharing kan untuk bisa ini kita belajar lagi. Nah itu yang jadi yang itu yang paling ini, yang paling berkesan. Masya Allah. Mbak Luki ini sudah standby atau masih on the way? Tadi kayaknya sambil di jalan ya. Kalau masih di jalan, kita lanjut dulu. Nanti kita akan kembali ke Mbak Luki kalau sudah bisa. Sepertinya kita lanjut dulu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita lagi kuis ya. Oke, jika aku tidak pernah bergabung dengan RD, aku tidak akan tahu bahwa kita mulai dari Mbak Tika deh. Aku tidak akan pernah tahu bahwa Rinjing Desok adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ya itu Kita sih lanjut Mbak sebenarnya, nih. ya itu. Oke. Oh, boleh nambahin lagi nggak Mbak Santi? Boleh, boleh, Ini boleh. kayaknya seru gitu. Jadi tempat menumpahkan ide. Yang pertama menumpahkan ide, terus dari tumpahan ide itu mungkin dapat satu gagasan dari teman-teman yang bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Itu aja seneng banget pokoknya. Jadi terus kita juga bisa nambah jejaring. Jadi kita kalau misalnya nggak masuk ke aku nggak masuk ke ranking desktop itu nggak akan bisa berjejaring gitu. Dari situ kita banyak belajar gitu, berjejaring, berkolaborasi, itu banyak sekali gitu. Terima kasih Rini Destok. Oke. Terima kasih, Mbak Tika. Kita lanjut ke Mbak Ne beneran nih sekarang. Maaf ya Mbak Tika, tadi kepotong. Halo, Mbak Ne? Bisa open mic? Bisa bisa bisa. Oh, maaf. Kalau nggak pernah bergabung dengan RD, aku nggak tahu bahwa aku bisa juga sharing-sharing soal desain, bisa juga itu aku cuma bisa bikin gambar terus itu jadi bagian sesuatu produk yang dijual. Itu aku nggak tahu, itu baru tahu pas gabung dengan RD. Masya Allah, ikut bangga ya. Aku tidak tahu aku bisa gitu. Maksudnya maksudnya selama ini emang belajar, cuma kan nggak sampai segitunya ya belajarnya belajar aja terus disimpan aja di folder gitu kan. Yang paling mentok di-up di media sosial gitu, udah itu doang. Terus pas project itu makanya pas project kalender itu, ada ternyata gambarku. Terus pamer ke anaknya gitu ya. Betul sekali. Ini gambar Muna loh gitu. Kakak Anak-anak malah ibu-ibu kaget ya. juga, Ama bisa gambar ya? Nggak cuma Ternyata. gambar kembang aja gitu, biasanya kan gambar kembang aja gitu kan. Oh, nggak dicoba kita nggak pernah tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Karya terbaik yang pernah kubuat bersama Rinjing Desktop. Yang mana nih? Pasti bingung ini. Soalnya banyak. Ayo, siapa duluan nih? Oke deh. Tika dulu, Banyak oke. sih sebenarnya, banyak banget apalagi pokoknya yang dari awal yang tadi kayak bikin ebook ya, ebook yang dicetak, terus apalagi ya mayonnaise itu yang kita bikin gambar terus kita jadikan produk gitu. Kita proses belajarnya tuh ya dari awal bikin ilustrasi terus dibikin mock up terus nanti kita ditempel di apa di mug ya kalau nggak salah mug sama tas ya kalau nggak salah tas kanvas gitu terus pokoknya semuanya ya Mbak Santi paling apa ya yang ini sih kalender kali ya ya sama kayak Mbak nih kalender sama jurnal juga kan terakhir jurnal ya yang bikin kalender itu keren banget jadi setiap dibuka oh gambar ini gambar kita nih gambaran bikinan bikinan kita gitu bareng-bareng gitu ya itu seru banget sih. Itu aja Masya semuanya Mbak Santi. Allah.
Sama deh siapa sama Mbak Tika, semuanya berkesan, semuanya terbaik. Saya nggak tahu kalau bisa bikin kayak gitu kalau nggak dicoba dulu di RD. Oke, Mbak nih silakan kita lanjut nih. Ayo yang mana nih karya terbaiknya nih? Sama sih, aku juga sebenarnya yang paling itunya, paling gong buat aku ya, buat aku pribadi paling gong itu si kalender itu gitu. Karena apa ya, ya itulah nggak pernah aku gambar dilihat orang, oh Dina. Ternyata bisa ya kalau udah Iya, kepepet. ternyata maksudnya pas dibuka ada 1 bulan ada gambarku di situ. Wah, Ganti bulan tetap pokoknya nggak dibuka ya, biar tetap iya. gambarnya nggak ada Dan yang oh, kelihatan. udah ganti tahun masih disimpan kalendernya. Apa Aduh. jadi benar-benar menggambar itu bukan bukan ini ya, bukan sama sekali bukan kekuatan tuh, emang aku nggak bisa gambar sama sekali gitu. Jadi memang baru banget loh. Jadi pas gabung sama RD itu emang sambil memang beberapa kali tapi cuma ikut kursus online biasa aja gitu. Jadi memang benar-benar nggak ada bayangan gitu soal gambar menggambar. Jadi begitu begitu itu tuh awalnya tuh mau makanya sempat lama tuh mau mulainya aja lama karena nggak pede. Apalagi kan kakak-kakak RD itu gambarnya bagus-bagus ya Allah. Tapi kan bagus ini kalau saya lihat-lihat gambar teman-teman tuh berprogres gitu. Misalnya awalnya tuh masih belajar mengenal itu, lama-lama tuh udah tambah mahir, tambah mahir. Jadi ada perbedaan dari yang awal dulu belajar, tambah ke sini tuh tambah semakin oke, semakin proper, kayak komposisinya tuh tambah pas. Ibarat masak tuh udah nggak ada lagi yang keasinan, kemanisan. Sekarang tuh udah rasanya lezat gitu. Ya, Tepuk tangan begitu. untuk kita semua. Masya Allah. Saya ikut deh, ikut nambahin di pertanyaan ini. Kalau menurut saya karya terbaik itu yang berguna, terus kepake di sehari-hari. Kayak misalnya nih bikin di Mayonnaise kita bikin tote bag ya. Waktu itu tote bagnya dipakai anak saya kalau lagi les gambar gitu pakai itu tasnya. Kemudian kalender iya kepake sepanjang tahun. Terus jurnal buat nyatet-nyatet gitu sehari-hari. Udah penuh kayaknya jurnal saya yang kemarin itu. Mau cetak lagi tapi nggak ada temannya ini. Oke, terus apalagi ya terakhir kita bikin itu kita bikin mungkin yang kelihatan kalau yang dicetak ya. Kalau yang nggak dicetak itu sebenarnya kan banyak banget ya kita udah bikin Betul. dari yang belajar bikin kayak yang bikin gambar buah, terus bikin yang hewan kurban, terus gimana caranya biar jadi seamless, terus dijadiin mock up, terus kita cetak di tote bag. Eh, Kayaknya tambah ke sini juga kita bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Kalau misalnya di pin jadinya gimana desainnya, kalau di MOOC itu harus kayak gimana. Lama-lama dari yang basic kita pelajari di RD itu kita kembangkan sendiri sesuai kebutuhan kita. Misalnya disuruh bikin merchandise apa atau bikin cetak kaos atau apa. Nah, desainnya itu kita bisa mengira-ngira. Oh, yang dicetak ukuran sekian, jadi saya harus bikin desain kayak apa. Jadi di basicnya di sini, selanjutnya kita bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Teman-teman mengalami itu? Aku mengalami itu, jadi kan anakku kan waktu itu ada project sekolah gitu kan, terus, biasanya kan, masak-masak ya, maksudnya untuk waktu itu dia mau waktu itu cari modal gitu, jadi harus jualan maksudnya yang paling ini jualan. Terus jualan apa, terus waktu itu kondisiku lagi nggak fit gitu, jadi aku bilang, "Jangan masak deh, apa ya, yang lain." Udah gitu, ya itu teringat, waktu itu tuh ada souvenir, biasa kan, Mbak Santi tiap akhir tahun suka ngasih kita souvenir tuh kan. Nah, terus lihat-lihat si ini lucu deh Bang, coba deh gimana kalau kita bikin kayak gini. Ya udah akhirnya si anakku sampai sekarang masih dia jadi sekarang udah tahun kedua dia jadi jualannya kerjaannya jualan jualan ganci, jualan pin gitu kan. Itu dari mulai itu aku ternyata bisa loh Bang, ini kita bikin akhirnya ya itu browsing percetakan yang kayak gitu. Iya itu mulai awalnya dari situ gitu, dari kita terus apa ngepasin posisi kan ternyata pas udah dicetak beda ya. Itu yang kayak gitu tuh itu benar-benar dari kita juga belajarnya gitu dari SD juga belajarnya. Masya Allah, kita bangga banget nih udah jadi pengusaha nih. Alhamdulillah. Berkah ya, nanti kalau udah di Amin. Juragan nanti kita undang cerita-cerita gimana jadi. Amin 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 amin. Udah Mbak Ne, bukan Mbak Ne lagi yang kita undang anaknya nih yang udah jadi Anaknya Juragan.
Oke, kita lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini nih. Kayak ini bakalan personal banget nih, bakalan beda-beda. Kita telah berjalan sejauh ini. Apa pelajaran yang ingin kamu bagikan kepada orang di luar sana setelah barengan sama RD sekian lama ini? Apa sih yang ingin teman-teman bagikan untuk orang-orang di luar sana? Silakan. Yang pasti jangan menunggu sempurna untuk memulai. Ini maksudnya pesan buat pengingat diri sendiri juga ya gitu kan, kadang kita ragu misalnya belum pede atau apa, aduh nanti aja deh, nunggu dulu bagus gitu baru memulai berkarya. Tapi ya itu, eh, karena berani berproses itu adalah awal pertumbuhan gitu, jadi kita makin berproses makin pede ya, makin menghasilkan karya itu. Terus kalau misalnya untuk ini kan komunitas kita bareng-bareng nih, misalnya punya tujuan yang sama gitu. Ketika kita berjalan bersama dengan orang yang saling mendukung, insya Allah kita akan melangkah jauh dalam berkarya. Itu aja sih pesannya. Itu maksudnya pengingat juga, misalnya kadang kan aku suka lupa ya, suka aduh lagi jenuh atau apa gitu ya, berhenti dulu. Tapi ya itu pengingat lagi gitu. Itu aja sih teman-teman. Oke. Terima kasih, Mbak Tika. Silakan, Mbak Neng, kita lanjut. Eh, Pokoknya jangan apa ya, ya itu sebenarnya mirip-mirip ya, nggak usah malu-malu gitu ya, udah ini aja. Dan kalau kamu pemalu seperti saya, bergabunglah sama orang yang bisa menendangmu maju gitu. Maksudnya bergabunglah bersama circle yang kan, ini ya, ada pepatah kalau gaul sama tukang parfum, kamu jadi ikutan bau wangi. Nah, kalau kamu gaul sama tukang desain ya siapa tahu kamu ikutan bisa belajar juga gitu. Nah, itu dia, nyemplunglah di tempat yang tepat gitu, di tempat yang memang bisa mendukung kita belajar gitu. Itu aja sih. Insya Allah, terima kasih, Mbak Neng. Saya ikutan deh di yang poin ini. Pelajaran yang ingin saya bagikan. Kalau selama bareng RD, ada banyak hal yang saya nggak tahu. Akhirnya saya tahu satu persatu. Mungkin kelihatannya udah lama belajar, tapi banyak kok hal yang sebenarnya saya tuh belum tahu dan akhirnya tahu dari teman-teman, dari mentor kita, dari yang berbagi di RD. Saya bukan orang yang paling tahu meskipun saya yang bikin RD. Saya bikin RD itu sebenarnya untuk tempat belajar. Jadi saya bisa sambil belajar bikin desain, saya belajar dari yang katakanlah saya tidak bisa mendesain dengan aplikasi berbayar yang saya belum punya, tapi saya bisa belajar tentang prinsip-prinsip desainnya, saya belajar tentang elemen desain itu apa aja, maknanya apa. Ketika kita belum bisa belajar sesuatu yang terlalu tinggi, kita bisa belajar dulu dari yang dekat-dekat dengan kita dulu, sesuai dengan yang kita butuhkan dulu. Dan alhamdulillah dari cerita teman-teman tadi, kita sama-sama di RD, tapi apa yang kita dapat, apa yang berhasil kita lakukan bisa jadi berbeda-beda. Jadi, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita selama ini, sudah belajar bareng, sudah menceritakan apa yang berhasil teman-teman lakukan, menceritakan dampaknya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sekitar. Dan ternyata nggak cuma kita hari ini ada cerita juga dari Mbak Viko yang eh, berhalangan hadir, tapi membagikan cerita suksesnya lewat video. Saya izin share dulu ya. Apakah terlihat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Viko, domisili Cikarang, salah satu member Rincing Desktop. Di sini aku mau cerita keseruan perjalanan aku belajar bareng Rincing Desktop. Dari berbagai program Rincing Desktop yang ditawarkan, ada salah satu program yang paling aku suka, yaitu program pendar digital Mayonnaise atau Make Own Your Souvenirs. Di sini kita diajari membuat produk jadi dari awal sampai akhir, dari desain sampai mock up, kemudian berbentuk cetaknya. Dalam Mayonnaise, semua orang
bisa membuat desain, kreasi, atau karya menjadi produk souvenir untuk orang tersayang. Setelah mengikuti program Mayonnaise, aku lebih percaya diri jika dimintai tolong untuk membuat desain seperti pin, gantungan kunci, tote bag, mug, bahkan spanduk. Ada beberapa desain yang sudah aku buat, seperti kaos saat kenaikan kelas anak, pin, gantungan kunci, tote bag untuk guru-guru tersayang, untuk membuat kenang-kenangan gantungan kunci saat menjadi panitia 17-an. Untuk momen spesial, saya bisa memberikan sesuatu yang spesial juga dengan karya saya sendiri. Untuk saudara, pernah juga dimintai tolong untuk membuat desain spanduk untuk perayaan Hari Besar Islam. Aku juga dimintai tolong salah satu perusahaan kepunyaan teman untuk membuat kartu ucapan Idul Fitri untuk customer. Dampak yang aku rasakan setelah bergabung dengan Rinjing Desktop, skill menggambar atau membuat desain menjadi semakin baik. Dari yang tidak bisa, dengan Rinjing Desktop belajar dari nol sampai tahap sedikit demi sedikit menjadi bisa. Aku bisa mengajari anakku desain-desain sederhana. Atau jika dimintai tolong, saya menjadi pede. Bahkan untuk setiap kenaikan kelas atau lomba 17-an di kategori menghias kelas, pasti aku selalu diikutkan menjadi tim kreatif yang sibuk membuat desain, gunting-gunting, atau cetak-mencetak. Untuk setiap ilmu baru, mentor selalu mengajarkan dengan penuh kesabaran, penuh detail, dan sangat mudah dimengerti. Itulah yang membuat spesial Rinjing Desktop. Di Rinjing Desktop, belajar desain menjadi mudah dan sangat menyenangkan. Yang paling membekas saat belajar di Rinjing Desktop adalah setiap tahapannya itu benar-benar belajar dari nol, dari menginstal program, belajar tools, sampai bisa mencoret di kanvas. Semuanya dilakukan dengan sangat mudah dan menyenangkan. Oleh karena itu, program-program Rinjing Desktop selalu dinanti dan ditunggu kehadirannya. Itu dia aliran rasa dari Mbak Viko. Kita ikutan seneng ya. Tadi Mbak Tika udah cerita, Mbak Ne udah cerita, Mbak Viko juga udah membagikan pengalamannya belajar di RD, kemudian karya-karyanya setelah di rumah ya. Artinya nggak cuma di RD bikin-bikinnya. Ketika udah tahu ilmunya di RD, dibawa dan berguna ketika di sekolah anaknya, ketika ada acara 17-an. Nah, seru banget ya tadi karyanya. Kayaknya boleh nih Mbak Tika, mana kita kapan-kapan sharing karyanya yang udah dibuat. Mungkin karena saking baiknya sampai bingung ya naruhnya. Jadi kolase-kolase nanti bisa 1 jam lebih nih kita nonton karyanya di Mbak Tika sama Mbak Ne nih. Masya Allah. Mungkin ada lagi yang mau ditanggapi dari videonya Mbak Viko tadi yang mau ditambahkan dari Mbak Tika sama Mbak Nei. Udah keren banget sih Mas Santi, udah keren banget. Seneng banget bisa bermanfaat buat diri sendiri sama ya lingkungan ya komunitas yang di luar dari RD itu seru banget ih. Seneng banget aja, seneng lihatnya ya ikut bahagia tadi ya. Masya Allah, bener banget Mbak Tika. Saya juga ikutan, nggak ikut bikin desain tapi ikutan bangga. Ini teman saya nih yang bikin desain nih gitu. Jadi kangen apa namanya, itu, model, apa namanya, kita bikin sesuatu lagi gitu, jadi kangen aja. Oh bener banget nih. Ngeliat
wah bisa bikin itu ya, kita bikin bareng yuk, bikin ini yuk. Sebenarnya banyak loh kayak aset-aset kita kemarin yang batik itu misalnya mau dibikin apa ya, gantungan kunci batik misalnya, atau mau bikin pembatas buku batik jadi satu set merchandise gitu. Itu keren banget itu kayaknya. Kan udah bikin tuh, sayang kan kalau bikin doang nggak diapa-apain. Nah, Dikomporin. ini RD ini apa, ininya RD nih, apa sih namanya, kita tuh, apa, kita kita itu tuh, yuk kita bikin, maksudnya, nggak, Mbak Santi tuh pinter banget ya ngajakin, "Yuk bikin aja, pokoknya ayo kita bikin," gitu. Maksudnya kayak, jadi, "Oh iya ya, yuk kita bikin," lupa gitu kita, "Aku belum bisa, tapi pokoknya yuk bikin aja dulu," gitu. Sambil belajar bareng-bareng itu aku sukanya tuh itu. Jadi semangatinnya tuh, "Ayo yuk kita bikin," gitu. Jadi makanya kayak kayak kita ngadain ini, ngadain itu tuh jadi semangat aja gitu. Yuk kita kayak kemarin kan awalnya jadi dari sebuah ide, "Yuk bikin jurnal, ayo kita bikin," gitu. Maksudnya jadi jurnalnya gitu. Terus kalau kita rencanakan belum tentu jadi loh. Kalau dari yang Iya, betul deket-deket betul. yang kita butuhkan gitu, biasanya malah lebih lebih terjamin sampai tuntas. Kalau yang masih diangan-angan gitu kayaknya lama banget ya. Kalau yang udah ada Betul di betul. depan mata tuh kayaknya lebih gampang dieksekusi itu. Masya Ayo, Allah. Iya ayo kan? mulai lagi. Kita mulai lagi, ayo Ini kita dia tuh bikin-bikin jadi lagi. Dari yang simpel-simpel aja dulu. Misalnya tahun ini kita bikin merchandise-nya bareng-bareng yuk. Terus kita bawa pulang masing-masing. Oh, ini karyaku, ini karyamu. Atau kita tukeran desainnya nih. Misalnya Mbak Tika bikin Mbak Nay bikinin saya bikinin Mbak Tika. Jadi kayak diputer gitu. Bukan cuma punya kita, tapi punya teman-teman kita juga gitu. Gimana nih? Ayo kita bikin set ayo merchandise. ayo 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 ayo. Ayo. Masya Allah. Nah, kayaknya dari ngelihat kilas balik perjalanan tadi kita jadi semangat lagi ya. Oh, kita udah pernah bikin itu, berarti kita bisa dong bikin yang sama atau kita bisa modifikasi. Jadi kita nggak bingung lagi habis ini mau ngapain ya. Habis ini kita bikin apa ya. Dari yang ngobrol aja kayak gini sebenarnya kita bisa merencanakan program-program yang emang kita butuhkan sendiri gitu. Kita nggak bisa menyamakan kita dengan komunitas lain yang udah, wah dia kok tiap bulan ada kelas baru ya, dia kok tiap tahun itu launching produk baru ya. Kita nggak bisa kayak gitu karena kondisi kita masing-masing berbeda. Ada kalanya kita melesat jauh, ada kalanya kita butuh istirahat. Jadi kita menyesuaikan kondisi masing-masing. Kita tidak perlu melihat rumput tetangga yang terlalu hijau. Ada kalanya ya, ada musim panas, rumputnya jadi menguning. Apalagi saat ini musimnya sedang musim ini ya, banyak saudara-saudara kita yang lagi terpapar asap, termasuk Mbak Ne juga nih, jadi harus belajar dari rumah juga. Ya, kita doakan semoga musibahnya segera diangkat, semoga teman-teman bisa beraktivitas normal kembali. Untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga diberikan ketabahan dan semoga diberikan jalan keluar dari semua musibah dan ujiannya masing-masing. Amin. Nah, teman-teman, dari semua yang sudah kita lewati bersama, saya nggak berharap teman-teman itu akan tiba-tiba berada di bulan. Semua ada prosesnya, semua pasti berjalan sedikit demi sedikit, tapi saya harap kita akan bisa jalan bareng terus, meskipun teman-teman sibuk, meskipun teman-teman lagi capek, lagi sakit, lagi banyak kesibukan, saya masih terus berharap kita bisa belajar bareng di sini karena emang alasan itulah RD itu ada gitu. Nah, untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk perjalanannya dari 2022 sampai 2026 ini saya juga ucapkan terima kasih. Maaf banget. Saya sendiri juga merasa nggak selamanya saya itu aktif di RD, nggak selamanya saya itu bisa fokus di sini. Jadi kita sama-sama tahu kita punya kesibukan, kita punya aktivitas masing-masing, tapi kita juga tahu kita ada di RD dengan alasan itu, dan karena alasan itulah kita akan terus belajar bareng. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di hari ini. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir, insya Allah masih ada kesempatan untuk ikutan mengalirkan rasa. Nanti video ini akan ditayangkan di YouTube-nya Ibu Pembaharu dan nanti teman-teman bisa nulis di kolom komentarnya kalau mau nambahin
atau mau melengkapi tadi aku waktu nge-Zoom ada yang belum aku sampaikan, aku mau nambahin gitu masih boleh banget. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah semakin siang, saya izin untuk undur diri dan kita akan ketemu lagi di program RI berikutnya. Kita akan belajar bareng, kita akan ngobrol bareng, dan kita akan ngedesain bareng dengan karya-karya kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi. Terima Mbak kasih Nay semua. dadah, Mbak Luki Mbak Tika. dadah. Sampai ketemu Terima kasih lagi. Mbak Luki, Wani, Mbak Dika.